judulnya adalah kita berharga di mata Tuhan. Kita sama-sama bilang dalam hati kita berharga di mata Tuhan. Yes. Ya teman-teman, kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, teman-teman, ini beberapa hari yang lalu saya teringat ketika saya doa pagi. Ketika saya doa pagi pada waktu itu, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, dan ketika saya merenungkan firman pada pagi hari, ketika saya merenungkan firman pada waktu itu, saya baca Mazmur, saudara. Saya baca Mazmur 8. Itu perikopnya begini, manusia hina sebagai manusia hina sebagai makhluk mulia. Nah, teman-teman, saya baca itu seperti serasa saya kayak, waduh luar biasa banget. Kok bisa kita yang tadinya kita hina ya, yang sejak lahir kita sudah mengandung natur dosa gitu. Tapi ketika kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita dijadikan sebagai makhluk yang mulia. Nah, teman-teman, kita mau belajar malam hari ini. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu, ketika saya komsel dengan orang-orang saudara-saudara saya di Jambi, saya didengarkan dengan beberapa berita. Beritanya begini, ada satu orang yang bilang di Jambi ada orang yang nggak tahu ya, di HP-ku ada notif atau ada kayak ada info-info mengenai keadaan seputar Jambi, dan dia berkata begini, kenapa ya kok banyak sekali kabar-kabar mengenai anak muda yang bunuh diri, yang mengakhiri hidupnya sesuka-suka dia gitu. Jadi saya berpikir di zaman-zaman sekarang ini ya, apalagi di akhir-akhir zaman ini, saudara, sangat disayangkan kalau seorang anak muda, dia nggak berpikir kalau kita itu berharga di mata Tuhan. Kenapa harus kita sia-siakan hidup kita di mata Tuhan? Ketika saya dengar kabar itu, aduh Tuhan, kenapa kok bisa ada orang yang seperti itu? Kok di Jambi tiba-tiba ada pemuda yang bunuh diri, ada pemuda yang mengakhiri hidupnya sia-sia begitu saja. Saudara, kita percaya dalam kehidupan kita ini Tuhan sudah siapkan sesuatu hal yang besar, amin. Tuhan sudah rancangkan sejak awal, itu luar biasa dalam kehidupan kita. Terkadang kita yang terkadang dalam menghidupi atau menjalani proses kehidupan kita, itu terkadang kita bersungut-sungut, terkadang kita nggak tahan akan proses, kita nggak tahan atau akan bagaimana pembentukan Tuhan, sehingga akhirnya kita mengakhiri hidup kita. Terkadang malah sampai titik orang terkadang mikir, aku bukan siapa-siapa. Bahkan ada yang berpikir mungkin ada masalah dalam keluarganya, berkata begini, keluarga aku menjauhi aku, keluarga aku menghina aku, mengucilkan aku. Pada akhirnya dia berpikir, aku bukan siapa-siapa. Pada akhirnya berpikir, udah aku akhiri hidupku, aku nggak ada artinya lagi di dunia. Nah, saudara, yang saya mau kita sama-sama ambil bagian. Kita sama-sama ambil bagian. Saya percaya ini temanya mungkin kita berharga di mata Tuhan. Kita memang udah berharga. Saya percaya kita semuanya udah percaya ya. Kita udah yakin dan sudah sadar lah kalau kita memang berharga di mata Tuhan. Tapi masih ada di luar sana, masih ada di dunia ini bahkan orang-orang yang masih belum sadar akan ini. Sehingga pada akhirnya mereka udah menyia-nyiakan hidupnya. Mereka akhirnya Mereka akhirnya ya udah melakukan sesuka hatinya, bahkan mengakhiri hidupnya tanpa berpikir panjang. Mereka nggak tahu ternyata Tuhan itu udah siapkan sesuatu yang hebat loh ke depannya untuk kita. Tuhan udah siapkan sesuatu yang benar-benar baik untuk kita. Seperti bangsa Israel, bayangkan. Supaya kalau kita belajar dari bangsa Israel, Tuhan udah siapkan tempat yang indah, Tuhan udah siapkan susu yang berlimpah, tempat yang berlimpah susu dan madu. Tapi pada prosesnya mereka merasa kayak nggak ada Tuhan. Padahal mereka udah ditunjukkan loh. Ditunjukkan setiap mereka kekurangan, diberi makan. Ketika mereka kekurangan air, diberikan air. Banyak sekali yang diberikan Tuhan. Tapi mereka nggak menganggap dirinya itu berharga di mata Tuhan. Pada akhirnya mereka menyalahkan, dan pada akhirnya kita lihat. Hanya beberapa orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara, mungkin dalam kehidupan kita sering menganggap kita ini siapa gitu. Kita ini
orang-orang biasa gitu. Sehingga kita terkadang mikir, ya udah deh, asal-asal aja hidup ini. Nah, itu pemikiran yang salah. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan, kita mau ambil bagian, amin. Ambil bagian doa bagi orang-orang yang di sana yang belum mengenal Tuhan. Itu satu jiwa itu dimenangkan luar biasa, saudara. Tuhan pasti senang. Nah, kita di dalam libur-libur sekarang nih, mungkin waktu-waktu banyak sekali waktu yang kosong, cobalah kita ubah waktu kita itu yang tadinya tidur, yang tadinya main game, kita ubah dengan berdoa. Kita ubah dengan berdoa ya, seperti doa-doa mungkin yang sering ini hamba-hambanya luar biasa ini, Abir yang segala macam, Joseph, kami berdoa untuk revival, adanya kegerakan-kegerakan untuk anak-anak muda segala macam, kami berdoa untuk bangsa. Saudara, ayo kita ambil bagian. Ini akhir zaman, kita mempersiapkan bagaimana Tuhan akan datang. Kita nggak boleh egois selama di dunia ini. Kalau kita tahu kita berharga, ayo kita doakan orang-orang yang masih belum sadar akan hal ini. Amin, saudara. Amin. Kita percaya kita semua orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan satu sisi yang saya percaya, saudara, Tuhan akan memakai anak-anak muda kita ini sekarang nih. Tuhan akan memakai dan diberlengkapi dengan Roh Kudus, dan kita akan dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Ketika kita sadar akan hal ini, kita ini berharga di mata Tuhan. Mungkin kita udah ngerasain ketika kita berdoa, bagaimana Tuhan memeluk kita, bagaimana Tuhan mendekat kita dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kita doa, Tuhan selalu menunjukkan bagaimana, waduh, hebatnya. Sehingga kita udah sadar, oh ternyata aku nih anaknya, Tuhan tolong aku selalu dalam kehidupanku. Artinya apa? Aku berharga di mata Tuhan. Nah, tapi apa? Tapi masih ada orang-orang yang belum sadar akan itu. Ayo kita ambil bagian, nanti kita sama-sama berdoa. Amin, saudara. Kita nggak boleh egois lah selama di dunia ini ya. Jadi kita mau sama-sama belajar. Memang saya pun sebenarnya belum banyak bergerak pergi ke sana untuk menginjil, pergi ke sana untuk memberitakan ini. Belum banyak, saudara. Tapi setidaknya ketika saya berdoa, walaupun aku nggak kenal siapa orang itu, walaupun aku nggak tahu siapa orang itu, aku berdoa untuk mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh Engkau selamatkan. Bagi mungkin orang-orang sekitar yang sudah mengenal Tuhan, Kau pakai mereka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Amin, saudara. Kita anak-anak Tuhan, dan kita udah diselamatkan. Amin. Nah, kita orang-orang yang berharga. Coba kita lihat di PowerPoint-nya. Kita berharga di mata Tuhan. Saudara, kalau hanya melihat gambar itu, saudara, saya kayak merasa, aduh, Tuhan, kalau aku melihat gambar ini, walaupun ini bukan gini ya, walaupun ini hanya sekedar gambaran saja, hanya sekedar gambar yang mengingatkan kita ya, kalau Tuhan itu menyayangi anaknya, kalau kita tuh berharga, Tuhan itu selalu merangkul kita. Saudara, kalau saya lihat foto ini, gambar ini, saudara lihat semua ya? Lihat nggak semuanya? Nah, itu yang dimana gambar Tuhan yang sedang memeluk, yang menunjukkan bagaimana berharganya kita itu disayangi Tuhan, kita itu dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi, tapi ini hanya gambar ya, saudara. Ini hanya menggambarkan bagaimana luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya ambil itu dari Yesaya 43 ayat yang keempat. Saya bacakan, saudara. Oleh karena engkau berharga di mataku, di mata Tuhan, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, saudara, luar biasa ketika saya mendengar ayat ini, ketika saya merasa aku bukan siapa-siapa di dunia ini, ketika aku terkadang membuang-buang waktuku, seakan-akan aku nggak menghargai waktu, nggak menghargai kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan ini, saya baca ayat ini seperti langsung tergugahkan, jiwa saya langsung berkata, aku nih orang yang berharga ternyata di mata Tuhan. Bahkan sejak aku diciptakan, Tuhan sudah mempersiapkan banyak hal untuk aku gitu. Nah, jadi terkadang pas kebiasaan ini ya, mungkin kebiasaan anak-anak muda mungkin kayak banyak mungkin yang bilang generasi rebahan, generasi yang malas-malasan segala macam. Saudara, kalau kita sadar akan hal ini, kita berharga di mata Tuhan, mungkin sesegera mungkin kita bangkit dari tempat tidur dan kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Menjadi anak-anak muda yang berkarya, menjadi anak-anak muda yang ketika dia menganggap dirinya berharga di mata Tuhan,
dia melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, melakukan sesuatu tindakan. Nah, saudara, kita anak-anak muda yang berharga di mata Tuhan, ayo kita sikapi hal ini dengan baik. Amin, saudara. Bahkan nggak berharga dikatakan di situ. Tapi apa? Dan mulia. Bayangkan, saudara. Betapa kadang aku nyanyi, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Aduh, kadang bertanya-tanya, siapa aku nih Tuhan? Kok bisa kau pandang berharga? Kok bisa kau pandang mulia? Siapa sih aku nih? Kadang mikirnya, aduh, tapi saya sadar, ternyata ayat selanjutnya, dan aku ini mengasihi engkau. Berarti kita baru ngerti ya, betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Lewat kasihnya kepada kita, itulah yang menganggap kita itu berharga banget di matanya gitu. Nah teman-teman, kesadaran akan kita berharga di mata Tuhan itu penting. Tapi nggak cukup hanya kesadaran saja, tapi kita harus melakukan sebagai anak-anak muda yang ingin dipakai Tuhan lebih lagi, kita harus melakukan sesuatu. Nggak apa-apa, kita mulai bikin karya-karya yang kecil-kecil aja sebenarnya, saudara. Kita, teman-teman ya, semua, kok saudara ya, kayak merasa udah di mana aja. Teman-teman, kita mungkin ketika kita sadar, ayo kita bikin karya sesuatu, karya-karya yang mungkin memuliakan nama Tuhan, karya-karya yang memuliakan nama Tuhan, sehingga apa, saudara? Sehingga banyak orang-orang di sekitar kita itu diberkati. Saudara, kalau saya lihat ya, kalau kita buka YouTube, banyak sekali seperti postingan-postingan yang mungkin itu nggak terlalu penting gitu. Mungkin itu nggak terlalu gimana ya. Tapi apa? Tapi bisa-bisa aja orang melihat viewernya itu banyak banget, ada yang 1,7 juta, mungkin ada yang sampai berpuluh-puluh juta. Saudara, kalau kita lihat itu, terkadang aku mikir, kenapa enggak ini ya? Kenapa enggak aku yang membagikan sesuatu ya? Kenapa enggak aku berikan karya sebagai anak-anak muda untuk memberkati orang? Sehingga banyak orang yang lihat, banyak orang yang diberkati, mungkin banyak orang yang berbalik dari jalan-jalan yang jahat menjadi jalan-jalan yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat ya karya-karya kita sebagai anak-anak muda. Itulah yang menunjukkan bagaimana kita sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, mengapa kita berharga di mata Tuhan? Apa sih yang pertama kali, mengapa kita berharga di mata Tuhan? Kita lihat di PowerPoint, saudara. Mungkin ini hal yang simpel, semua orang juga tahu. Semua orang juga udah mikir, oh iya iyalah, jelas lah, orang aku diciptakan, nggak mungkin aku diapakan, aku pasti diciptakan. Nah, tapi saudara, ketika saya menyadari hal ini, mengapa kita berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan menciptakan kita, karena kita diciptakannya. Bayangkan, kita diciptakan Tuhan. Yang tadinya ada, yang tadinya nggak ada, menjadi ada. Bahkan dirancangkan sebaik mungkin, sedemikian rupa bagi kita semua. Saudara, kita baca di Kejadian 1 ayat 26. Sebenarnya bukan hanya ayat 26 mengenai penciptaan manusia, tapi di ayat 27 juga. Nanti kita baca lagi ya, coba. Tapi di PowerPoint saya hanya tayangkan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Tapi nanti kita lanjutkan di ayat yang ke-27, karena itu penyelesaiannya. Kita sama-sama baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara, kita diciptakan Tuhan itu serupa dan segambar dengan Allah. Saudara, dari hari pertama Tuhan menciptakan bumi, bahkan pada sampai yang terakhir dia menciptakan manusia dan dia menyelesaikannya,
Saudara, kalau kita pikir-pikir, kenapa ya kita diciptakan pada hari yang terakhir? Kenapa ya kita diciptakan pada belakang-belakangan? Kenapa kita nggak diciptai pada awal-awal? Kalau kita berpikir seperti itu, saudara, ternyata apa? Dahsyatnya yang saya dapatkan, kita diciptakan pada hari-hari yang terakhir, kita diciptakan Tuhan untuk menikmati segala yang Tuhan ciptakan. Begitu indahnya bintang-bintang, begitu indahnya bulan-bulan yang Tuhan ciptakan, cakrawala, bahkan lautan yang dia ciptakan begitu indah, luar biasa sekali, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia menciptakan kita sebagai manusia. Untuk apa? Untuk berkuasa bagi semua yang ada di bumi. Untuk berkuasa, untuk menikmati itu semua dalam kehidupan kita. Saudara, jadi Tuhan itu punya maksud untuk setiap manusia di dalam kehidupannya. Maksudnya Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, kita diciptakan Tuhan itu begitu indah, begitu mulia. Bahkan kita nggak hanya diciptakan pluk, diciptakan mata, diciptakan mulut, diciptakan rambut yang bagus, diciptakan muka yang ganteng, diciptakan tubuh yang tinggi. Bukan cuma hanya itu, bukan hanya tubuh, tapi luar biasa Tuhan memperlengkapi kita itu luar biasa. Dia berikan rohnya, dia hembuskan ketika kita sampai kita bisa hidup. Dia di mana kita diberikan pikiran, kita diberikan perasaan yang dimana sama seperti Tuhan yang memiliki perasaan, memiliki jiwa. Saudara, dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, artinya apa? Ada gambaran Tuhan dari diri kita. Amin. Ada cerminan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anak yang berharga di mata Tuhan, yang udah diciptakan Tuhan, nah, apa yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan? Yaitu apa? Kalau kita baca di firman Tuhan, kita itu sebagai apa ya? Kita diberikan Tuhan itu atau ditugaskan Tuhan itu menjadi terang dunia. Terang dunia, kita dijadikan terang dunia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, ada cerminan Tuhan dalam hidup kita. Ada cerminan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman dalam kehidupan ini, Tuhan punya maksud yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud yang dahsyat dalam kehidupan kita. Saudara, ketika saya sadar akan hal ini, saya pikir siapa ya kita ini ya diciptakan serupa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, siapa kita ini gitu? Siapa kok bisa kita digambarkan serupa dengan Allah gitu? Dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lain, contohnya mungkin kayak hal-hal yang lain, walaupun bintang indah, walaupun lautan indah, tapi kita berbeda. Kita diciptakan istimewa di mata Tuhan. Kita diciptakan sebaik-baik mungkin dengan Tuhan. Kita dijadikan gambar dan rupa Allah. Saudara, dalam kehidupan kita harusnya sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, ya setidaknya kita menunjukkan sesuatu karakter yang baik lah untuk kehidupan, untuk sekitar kita. Jangan jadi batu sandungan. Justru kita harus memperlihatkan bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana kasihnya Tuhan itu. Seperti itu juga lah kita lakukan dalam kehidupan kita. Menunjukkan bagaimana kita ini keserupaan dengan Allah. Menunjukkan bagaimana adanya karakter Allah dalam kehidupan kita, karakter Tuhan. Saudara, jadi setiap manusia yang diciptakan Tuhan, itu Tuhan punya maksud yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang baik. Jadi artinya apa, saudara? Balik dulu, Iman. Sorry ya. Joseph ya, sorry. Balik dulu Joseph bentar. Oke. Nah, jadi teman-teman, kenapa kamu berharga di mata Tuhan? Karena kita ini ciptaannya. Dan begitu indah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya kita berkuasa, supaya kita bisa menikmati semuanya. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud bagi kita semua anak-anak muda, katakan amin. Oleh karena itu jangan sia-siakan kehidupan kita. Seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Oh, haleluya. Saudara, ini kesempatan kita sebagai anak-anak muda untuk mencerminkan bagaimana karakter Yesus itu dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, di sini mungkin nggak ada yang
Di sini kita belajar berbagi satu sama lain bahwa ini hari-hari akhir. Ini hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Betapa baiknya kita memperlakukan waktu dalam kehidupan kita itu dengan baik sehari-harinya, yang tadinya mungkin kehidupan kita yang mungkin belum kita susun dengan baik. Ayo susun dengan baik. Hargai waktu yang Tuhan beri. Lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi generasi-generasi yang apa? Generasi yang bangkit, generasi-generasi yang dipakai Tuhan. Saudara percaya kita udah dipersiapkan. Saudara, di dalam Yeremia 1 ayat 5 itu kita baca tuh di PowerPoint, bisa baca di Alkitab masing-masing juga. Ini mengenai Yeremia ya teman-teman ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Teman-teman, Yeremia sebelum sejak dalam kandungan, Tuhan sudah kenal dia, udah tahu. Tuhan udah ciptakan dia, dan bahkan dikatakan pada yang terakhir, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, teman-teman, artinya apa? Nggak cuma Yeremia yang ditetapkan Tuhan. Kita juga punya maksud, kita dalam hidup kita ini juga punya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kenapa dalam anak-anak muda, kadang saya terpikir kayak yang pertama saya bilang tadi, banyak anak-anak muda yang bunuh diri, yang menyia-nyiakan hidupnya. Sementara apa? Sementara Tuhan sudah mempersiapkan rancangan-rancangannya yang baik dalam kehidupannya. Kenapa disia-siakan? Kenapa harus kita menyia-nyiakan waktu sebagai anak-anak muda? Kita udah dirancangkan Tuhan sejak awal itu luar biasa. Yeremia dikatakan di dalam Yeremia 1 itu dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, bahkan sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan setelah engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan. Udah ditetapkan kita, saudara. Saya percaya kita anak-anak Tuhan yang diciptakan Tuhan, memang kita dilahir dari seorang ibu. Nah, dari situlah Tuhan menciptakan kita, dan dari situlah Tuhan merancangkan kehidupan kita yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk masa depan kita. Nah, jadi satu sisi yang saya mau ingatkan, saudara, kita semua punya masa depan yang indah. Katakan amin. Kita semua diberikan Tuhan masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan. Lanjut, Joseph, boleh PP-nya dibantu, lanjut. Oke, kita diciptakan sebagai manusia yang berharga untuk apa? Untuk mengerjakan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saya ambil ayatnya dari Yeremia 29, ini mungkin menjadi ayat yang menjadi penghiburan ya bagi kita ya. Terkadangnya, ternyata Tuhan itu udah merancangkan sesuatu, udah sejahtera, luar biasa. Nah, saudara, luar biasa yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita itu, ternyata dia nggak hanya memberikan suatu rencana yang luar biasa, tapi ternyata ada satu rancangan-rancangan yang diberikan kepada kita itu adalah rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan yang kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan apa? Yang penuh harapan. Saudara, kita semua punya harapan ke depan, jadi jangan sia-siakan kehidupan kita. Amin. Kita sama-sama belajar jadi anak-anak muda yang dipakai Tuhan. Sebab, saya bacakan sekali lagi ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, dalam kehidupan kita ini ada damai sejahtera. Damai sejahtera dapat dari siapa? Yang pasti daripada Tuhan. Cari Tuhan hari demi hari, menyembah Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan lah, hanya di dalam hadirat Tuhan lah, terkadang kita dapat ketenangan, kita dapat damai sejahtera. Saudara, satu hal gini, ketika saya berbeban berat, ketika saya punya masalah, saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, ketika saya menyembah dan mendapatkan hadirat Tuhan, saya merasakan sesuatu yang beda. Yaitu apa? Damai sejahtera kita dapatkan.
Yang tadinya mungkin kita letih, lesu, dan berat, Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang kamu letih lesu dan berberat, datang kepadaku. Dan ketika saya imani ayat itu, benar-benar saya datang kepada Tuhan, oh ternyata benar. Ketika saya datang sama Tuhan, saya dapatkan damai itu. Saya dapatkan ketenangan dalam hidup kita. Nah, saudara, jadi Tuhan itu sudah merancangkan sesuatu yang baik. Dia sudah rancangkan damai, sejahtera. Jangan takut menghadapi hidup. Jangan takut menjalani kehidupan. Saudara, saya sendiri pun sering khawatir kok. Bener, nggak bohong. Saya sering khawatir, aduh bagaimana ya masa depanku, bagaimana ya nanti kuliahku, bagaimana ya biaya sekolahku. Saya sering khawatir. Setiap orang itu wajar yang namanya mengalami kekhawatiran, yang mengalami keterpurukan, mengalami ketakutan, itu salah satu yang wajar sebagai manusia. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan nggak mau anak-anaknya itu khawatir. Kita anak, dia bapak. Dia nggak menghendaki kita itu khawatir. Bapak bilang sama kita, nak kamu nggak usah khawatir lah. Kamu nggak usah khawatir akan masa depanmu. Di situ Tuhan bilang, aku yang menjamin hidupmu. Hari depanmu itu penuh harapan. Nah saudara, jadi ingat, kita semua punya masa depan. Dan sudah dirancangkan Tuhan sedemikian rupa. Mungkin kita ada yang jadi penginjil, ada yang jadi gembala, ada yang jadi, bahkan ada yang menjadi pengusaha mungkin. Pengusaha dipakai Tuhan luar biasa, memberkati orang, memberkati anak-anak yang terlantar. Mungkin ada. Tuhan sudah merancangkan itu semua dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menentukan panggilan-panggilan. Nah, apakah kita mau setia? Apakah kita mau menjalani proses masa muda kita ini sampai akhir? Nah, itu pertanyaannya. Saudara, saya pun masih muda, bukan berarti alah Samuel tahu atau bagaimana. No, tapi kita mau sama-sama belajar. Di hari-hari akhir ini, ayo kita buat waktu ini menjadi waktu yang baik, menjadi waktu yang kita di mana kita menghargai bagaimana ada rancangan Tuhan di depan yang luar biasa. Jadi kita ini anak-anak yang berharga. Jangan pernah anggap kita nggak berharga. Jangan pernah anggap kita nggak ada apa-apanya. Kita ini anak raja, spesial di mata Tuhan. Tapi ingat, jangan hanya sadar akan hal itu. Kerjakan dalam kehidupan kita, aku sebagai anak yang berharga di mata Tuhan, aku harus lakukan ini. Sebagai anak yang berharga di mata Tuhan, aku harus selamatkan jiwa. Sebagai anak yang berharga di mata Tuhan, aku harus doakan mereka yang belum selamat. Aku harus doakan mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin, teman-teman. Ayo ambil bagian. Ayo kita kerjakan bagaimana proses untuk mencapai rencana Tuhan itu. Amin, saudara. Sebenarnya bukan hanya ketika aku jadi gembala, ketika aku jadi penginjil, apakah udah stop di situ? No, kita nggak sampai situ. Ketika sampai cita-cita kita nggak sampai ke situ. Ternyata masih ada yang ke depan lagi, yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Kerajaan Allah, yaitu apa? Surga. Jadi selama kita dalam hidup ini, ayo kita hargai waktu-waktu kita sebagai sesuatu yang memberkati, sebagai sesuatu yang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi generasi-generasi yang bangkit. Amin. Jadi kita lah generasi-generasi yang mau dipakai Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan hidup kita. Kalau bisa hari-hari hidup kita ini ya hari-hari yang menyembah lah. Ya, ngapain lah coba di rumah, diam-diam, nonton Korea, nonton apa lagi? Nonton hal-hal yang lain. Kita terkadang sering membuang waktu. Tapi saudara, bukan berarti itu nggak boleh. Itu adalah salah satu yang mungkin menghibur. Mungkin ya, di tengah-tengah pandemi ini mungkin terkadang kita mau keluar rumah nggak bisa, mau ini nggak bisa, mau nongkrong nggak bisa, mau apa lagi, mau jalan-jalan ke mall nggak bisa. Mungkin itu salah satu hal yang menghibur. Contohnya kita ambil menonton, olahraga, ya. Tapi ada satu hal yang lebih penting lagi, saudara, apa? Berdoa. Itu iman itu chat itu. Ajak join di doa. Haleluya. Nah, teman-teman yang belum bergabung, ayo gabung sebagai anak-anak muda yang apa? Anak-anak muda yang dipakai Tuhan. Haleluya. Nah, jadi cobalah waktu kita yang nggak berharga, kita jadikan berharga.
karena kita berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Saya suka itu dengan Kak Eben itu. Haleluya, saya diberkati Kak Eben banget itu. Saudara, ketika saya menelepon, dia berkata begini, Bowo aku nggak suka diem-diem. Aku nggak suka nyanyiakan waktu, aku nggak bisa diem-diem tidur-tidur. Nggak bisa. Saudara, saya luar biasa banget kakak ini ya. Dia nggak sia-siakan waktunya. Kalaupun ada waktu, mungkin dia baca buku, mungkin dia lakukan hal-hal yang ini. Jadi dia bilang, aduh, aku nggak bisa diem-diem. Jadi saya diberkati. Nah saudara, Kak Eben bisa jadi contoh. Dan kita semua bisa jadi contoh. Kita semua bisa jadi anak-anak muda yang membangkitkan sesama kita. Nah, jadi saudara, ingat Tuhan sudah ciptakan kita sedemikian rupa indahnya. Cerminkanlah itu dalam kehidupan kita, biar kita bisa menjadi anak-anak yang memuliakan hati Tuhan. Sehingga apa? Sehingga rencana yang Tuhan siapkan bagi kita, itu kita udah siap untuk menerimanya, dan kita udah siap untuk apa? Untuk menerimanya dan menjalaninya. Sampai apa? Sampai kita mati nanti. Dan kita tetap setia. Itu yang Tuhan mau. Lanjut, Iman boleh? Iman apa Joseph ya? Sorry, aku lupa terus. Nah, saudara ada pertanyaan. Bagaimana kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, ini penting nih. Lanjut. Jadi gini, ketika Tuhan udah merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita, mungkin kita belum tahu, Tuhan apa sih yang Tuhan mau? Tuhan masa depanku bagaimana sih? Saudara, kita belajar dengan Nuh. Jadi ketika kita mau mengetahui bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita, mengetahui bagaimana rancangan-rancangan yang damai sejahtera itu untuk mempersiapkan kita menerima suatu hal yang besar, kita perlu apa, saudara? Kita perlu miliki hubungan dengan Tuhan. Nah, kembali lagi saya mengingatkan, kita sama-sama belajar apa? Mungkin dalam kesempatan ini, diizinkan Tuhan pandemi ini ada bagi kita. Salah satunya yang saya dapat ya, selama berbulan-bulan ini, apa sih yang kamu dapat mengenai ini? Apa sih yang kamu dapat mengenai pandemi COVID-19 ini? Satu yang saya dapat, banyak hal sih sebenarnya, tapi satu yang saya tekankan adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Makin banyak waktu kita dengan Tuhan, makin mengerti kita apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ketika mungkin kita sekolah minggu udah dengar ya, bagaimana seorang Nuh itu, yang menurut saya itu orang yang luar biasa lah ya, yang luar biasa banget. Saudara, kalau kita belajar dari Nuh, kalau saya baca ya nih, Kejadian 6 ayat 9, demikian firman Tuhan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara, dalam waktu seperti ini, bagaimana kita mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan sebaik-baik mungkin. Agar Tuhan memberikan kita, agar Tuhan memberikan kita tuh sesuatu petunjuk. Oh, ternyata Tuhan ke depannya Tuhan mau ini. Rancangan Tuhan tuh seperti ini. Jadi, bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, dikatakan yang saya garis bawahi adalah Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela, dan langsung di bawahnya, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah, sehingga dia tahu, saudara, kalau kita baca ceritanya, mengenai perikop kejahatan manusia di Kejadian, saudara, pada satu titik Tuhan pernah menyesal menciptakan manusia karena kejahatan manusia yang begitu besar. Tapi apa? Nuh diberi kasih karunia. Nuh diberikan kasih karunia sehingga dia selamat bersama-sama dengan keluarganya. Saudara, bagaimana mungkin seorang Nuh bisa tahu, bisa membangun bahtera yang mungkin bagi kita itu nggak masuk akal, kok bisa ya gitu? Karena kita mengerti, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi saudara, ketika kita ingin mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita, hiduplah bergaul dengan Allah. Jadi orang yang benar tidak bercela itu memang bukan hal yang mudah. Anak-anak muda mungkin dipenuhi dengan kedagingan. Tapi ayo belajar, kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan, tidak bercela. Waduh, ini kok ngeri banget ya, maksudnya benar, tidak bercela. Kayaknya nggak banget deh dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi it's okay.
Kalau Tuhan jalan dalam hidup kita, kita dimampukan kok. Apalagi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita dimampukan Tuhan untuk jalan dalam kebenaran. Amin, saudara. Jadi jangan pesimis. Benar, tidak bercela, gimana caranya? Saudara, ayo kita nggak apa-apa jatuh bangun, memang hal satu yang wajar. Ayo kita menjadi anak-anak yang benar, tidak bercela. Hari-hari kita tuh kita belajar aja, ya nggak apa-apa. Sekalipun kita jatuh-jatuh, Tuhan yang mengerti lah. Tuhan mengerti. Tapi satu titik pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti selalu ingatkan. Apalagi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia mengingatkan kita. Nah, ini salah, jangan lakukan. Nah, ini salah, jangan kamu lakukan. Itu, Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Nuh dapat kasih karunia. Dia menjadi orang yang bergaul dengan Allah. Bergaul artinya apa? Kesehariannya dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saudara, ayo kita jadi Nuh. Ayo kita menjadi seperti karakter seperti ini selama di dunia. Dia bergaul dengan Allah dan mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga apa? Sehingga dia nggak binasa. Sehingga dia nggak mati seperti orang-orang yang lain. Tapi apa? Dia diberi kasih karunia. Hiduplah bergaul dengan Tuhan. Dengan adanya hubungan yang baik dengan Tuhan, Nuh mengerti apa yang Tuhan mau dan yang sudah Tuhan rencanakan. Amin, saudara. Oke, dengan cepat waktunya boleh dilanjutkan PPT-nya sedikit lagi. Ya, yang kedua apa? Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Udah pasti. Karena kita manusia yang sudah ditebus Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita mungkin udah mengerti bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga dia mati bagi kita. Bahkan dia udah dikatakan itu, dalam 1 Korintus 6 ayat 20, memang itu konteksnya mengenai kejahatan juga pada kalau kita baca nanti di perikop 1 Korintus itu. Tapi saudara, saya kutip sedikit aja. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Artinya apa, saudara? Dia udah mati untuk kita. Dia yang menebus kita kembali, yang tadinya kita berdosa, kita dibeli. Kita ditebus kembali dengan harga yang lunas. Artinya apa? Kita lah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mungkin hal ini udah kita sadari selama ini, tapi saudara, untuk sadar kita ini berharga di mata Tuhan, kita harus mengerti bagaimana kita udah ditebus oleh Tuhan, kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Untuk apa Tuhan tebus kita kalau kita nggak berharga? Artinya apa? Tuhan tebus kita karena Dia mengasihi kita. Karena Dia menyayangi anaknya. Karena Dia menganggap kita ini yang berharga loh. Kamu berharga loh. Lakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Amin, saudara. Kita udah ditebus. Jangan sia-siakan hal ini. Jangan sia-siakan bagaimana korban Yesus itu di kayu salib. Harus kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti, ternyata Tuhan sudah menebus aku dengan harga yang lunas. Artinya aku sebagai anak yang udah dibayar lunas, aku harus memberikan hidupku sepenuhnya untuk Tuhan. Menjadi hambanya. Lanjut PowerPoint-nya. Boleh, Joseph? Sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan, kita harus hidup seperti yang Tuhan mau. Dan menjadi hambanya yang setia sampai akhir. Saudara, kita udah ditebus Tuhan, artinya udah dibeli. Kita ini milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, kita jangan menyia-nyiakan itu. Apakah kita berani berkata kita milik Tuhan, tapi hidup kita belum benar? Apa kita berani terkadang, Tuhan, aku milikmu dan engkau milikku. Apakah kata-kata ini sudah kita renungkan dengan baik? Nah, kita belajar sama-sama sebagai anak muda. Jadi, sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan, yang sudah ditebus, yang sudah diciptakan, kita harus hidup seperti yang Tuhan mau, dan menjadi hambanya yang setia sampai pada akhirnya. Sampai di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Di akhir-akhir zaman. Oke, lanjut lagi, Joseph. Yang terakhir mungkin ya ini ya. Oke, kesimpulan, saudara. Saya ambil kesimpulan begini ya. Kita adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Dan kita sudah dirancangkan dari semula untuk melakukan banyak perkara yang disiapkan Tuhan. Tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Kita ini anaknya yang berharga.
Amin. Haleluya. Diberkati Tuhan. Amin ya. Diberkati Tuhan kita semua ya. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat hari ini, malam hari ini. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu ajari kami untuk bertindak sebagaimana kami orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dari kami itu hidup bergaul dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Kami mengetahui apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya. Kami berharga di matamu. Jadi kan anak-anak muda, kami anak-anak muda bangkit. Jadi kan anak-anak muda yang mau benar-benar hidup di dalam Tuhan. Walaupun terkadang kami berusaha benar, Tuhan untuk menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan mau. Tapi yang kami percaya, Tuhan dan Kudus yang mengingatkan kami, yang memampukan kami dalam kebenaran. Tuhan, mulai hari ini kami minder Tuhan. Mulai hari ini kami nggak mau malu-malu Tuhan menyembah. Mulai hari ini kami mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kami nggak peduli Tuhan orang lain mau berkata apa dalam kehidupan kami. Kami peduli orang lain berkata kami orang-orang yang suci atau bagaimana. Tapi yang mau kami jalan dalam kehidupan kami, yang kami tahu kami anak yang berharga dan kami harus bagaimana kami orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi kan kami generasi-generasi yang Tuhan yang boleh menyelamatkan generasi-generasi ini Bapak. Pakai kami anak muda-Mu Tuhan yang berharga ini di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pada akhirnya Tuhan kamu memakai kami anak-anak muda-Mu. Terima kasih Tuhan kami berharga di mata Kamu. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.